Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak. Saya Rasuli dari SMPN Negeri 1 Sungai Melayu Raya, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melakukan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dan jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada tanggal 15 Agustus 2023. Terima kasih, semoga berjalan dengan lancar. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai hari ini, silakan untuk pelakunya untuk memberi doa dulu. Marilah kawan-kawan sebelum kita memulai belajar pada hari ini kita juga beragama dan masing-masing berdoa. Doa. Hari ini belajar tentang barisan matematika. Sebelum kita belajar barisan matematika, saya sampaikan dulu tujuannya. Pertama, tujuan dari pembelajaran kita, peserta didik dapat mengumpulkan atau mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konseptual pada barisan aritmatika. Yang kedua, diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menyajikan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Itu tujuan proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Dari proses pembelajaran ini, ketiga tujuan tadi itu tercapai seutuhnya. Itu harapan kami, ya. Tadi sudah saya bagikan LKPD-nya yang setiap kelompok saya kasih satu-satu. Sebelum kita memulainya, saya mau nanya dulu nih, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Mudah-mudahan ada halangan besok biar bisa sekolah. Pak, kenapa kita perlu belajar matematika? Rumus-rumus itu yang kami gunakan adalah pelajaran matematika, selalu kaitannya dengan matematika. Sampai-sampai matematika itu disebut Queen of Science, ratu ilmu. Queen ratu, science ilmu, ratu ilmu. Jadi matematika itu ilmu dari pengetahuan yang berat di sekali. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan, kita dengan Jepang itu tidak jauh berbeda. Tahu Jepang? Tahu. Kalian mungkin sudah belajar IPS itu tentang sejarah. Jepang itu tahun 1945 itu dibom atom oleh sekutu. Benar ya? Apa yang terjadi? Negaranya menyerahkan sama dengan Indonesia. Indonesia 1945 baru merdeka. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata Jepang lebih maju dibanding kita. Makanya sampai-sampai yang kalian naiki setiap hari kendaraan, yang kalian lihat setiap hari televisi, itu semua identik dengan Jepang. Contoh, Yamaha itu buatan Jepang, Honda itu juga buatan Jepang, Kawasaki itu buatan Jepang, Mitsubishi, Pajero, Hayabu itu juga buatan Jepang. Nah, kenapa Jepang bisa maju seperti itu? Karena Jepang memperkuat di pendidikannya. Kalau kita tidak memperkuat di pendidikan, dan orang Jepang juga kalau belajar dia sungguh-sungguh, tidak macam kita. Kalau kita belajar banyak mainnya, banyak guraunya, ya kan? Tapi kalau Jepang belajarnya dia sungguh-sungguh, tidak main-main. Nah, harapan saya sama dengan kalian. Belajarlah sungguh-sungguh, tidak ada kata terlambat untuk masa depan kalian. Hargai waktu, dibaca dan dipahami sesaknya. Silakan dibaca dan dipahami. Agustinus Saputra masuk? Ya. Bacakan
yang ini, barisan aritmatika. Silakan Pak, baca dulu. Yang lain tolong dengar dan simak. Barisan aritmatika. Untuk memahami konsep barisan aritmatika, mari kita perhatikan masalah berikut. Seorang pengrajin batik di Karanganyar. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2 mm, 1,5 mm selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Larang harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, bulan berapakah Larang menyelesaikan 63 helai kain batik? Itu menyelesaikan 6 helai. Bulan kedua itu 9 helai, bulan ketiga 12 helai, bulan keempat 15 helai. Nah yang ditanya itu 63 helai kain batik. Kira-kira bulan berapa dia menyelesaikan? Jadi kalau kita buat dalam barisan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, itu menjadi 6, 9, 12, 15. Di mana ini yang disebut dengan U1, U2, U3, U1 ini tidak lain adalah suku pertama atau disimbolkan dengan A. Jadi bulan pertama Lani ini menyelesaikan 6 helai, bulan kedua 9 helai, bulan ketiga 12 helai, bulan keempat 15 helai. Selisihnya setiap bulan ternyata dari sini ke sini adalah 3. Sini ke sini 3, ini ke sini juga 3. Nah, yang ditanya, kalau dia menyelesaikan 63 helai, kira-kira punya berapa nih? Kan itu pertanyaannya kan? Bulan keberapa baru bisa menyelesaikan 63 helai? Demikian dan seterusnya selalu bertambah 3 helai kain batik untuk bulan berikutnya sehingga bulan ke N, jadi bulan ke N, U ke N itu didapat A plus N min 1 kali B. A ini apa Pak? A itu tidak lain adalah suku pertama. Nah, N ini yang kita cari nih. Yang kita cari N-nya berapa sih? Bulan keberapa baru dapat 63 bulan. Untuk mencari 63 kita masukkan yang ini. 63 6 plus N min 1 3. Ini dikalikan N 3 kali N 3N min 1 kali positif min 1 kali 3 sama dengan 3. Ini dikelompokkan dulu nih. 6 dikurang 3 tambah 3. Terus boleh enggak misalnya 4 sama dengan 3 tambah 1 sama enggak dengan 3 tambah 1 sama dengan 4? Nah, sama enggak? Sama ya. Kalau sama berarti boleh enggak nih 3 tambah 3N sama dengan 63? Boleh enggak? Sama enggak? Sama enggak nih? Ini sama ini. Sama kan? Kalau udah kayak gini, yang kita cari kan tidak kayak ini. Sehingga 3 yang ini kita pindahkan. Sehingga 3N sama dengan 63. Kalau positif pindah luas jadi apa? Negatif. 63 dikurang 3. 3N itu artinya sama dengan 3 dikali N.
Kalau perkalian pindah luas jadi pembagian. N sama dengan 60 dibagi. Jadi N sama dengan 2. Jadi Leni akan menyelesaikan pesanan atau kain 63 biji itu selama 20 bulan. Jadi akan didapatkan, dia akan menyelesaikannya selama 20 bulan. Paham? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Silakan dibaca di LKPD kalian, dipahami dulu. Saya kasih waktu 5 menit dan sekarang. Habis itu kita coba jawab soal. Ya, silakan. Untuk mencari rumus suku ke N, UN, suku ke N itu disebutkan dengan UN ya. Itu sama dengan A plus N min 1 kali B. A itu tidak lain adalah suku pertama. Ini yang disebut dengan A. N itu suku yang diminta. Misalnya tadi, kalau 63 berarti bulan keberapa? Suku ke-7, misalnya U7 berarti ini yang disebut dengan U sama dengan 7. Beda itu apa sih? Beda itu tidak lain adalah didapat dari U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang Pak, kalau U1-nya tidak ada, U2-nya tidak ada, U3-nya tidak ada. Yang ada langsung misalnya U sesudah dikurang U sebelumnya. Misalnya gini, 3, 6, 9. Berapa selisihnya nih? 3. Ini yang disebut dengan beda. Ada lagi pertanyaan, Pak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kerjakan di LKPD kalian. Setelah itu ada tugas yang menunggu kalian. Silakan lihat dulu. Dan kerjakannya bagaimana? U1 atau A itu suku pertama. Jadi U1-nya berapa nih? U1-nya sama dengan 2. Ini yang disebut dengan U1 atau A. Beda itu dapat adalah selisih. Selisih antara U2 dikurang U1. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Cara menentukan A dan beda dulu. Saya ulang. Beda itu didapat dari U2 dikurang U1. U2-nya berapa di situ? 8. U1-nya 2. Sehingga bedanya 8 dikurang 2 sama dengan 6. A-nya berapa? 2. A-nya sama dengan 2 didapat dari mana? Didapat dari suku pertama. Paham? Nomor 2, suku ketiga suatu barisan sama dengan 11. Suku ke-10 sama dengan tentukan rumus suku ke N yang ditanya itu diketahui. Masukkan dulu rumusnya. Rumus UN. Rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. 3, maka N ini berubah menjadi angka 3 sama dengan A plus
3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali B sama dengan 2B. Dapat. Ini yang disebut dengan persamaan 1. Nah, langkah selanjutnya eliminasi. Apa sih arti eliminasi? Menghilangkan. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Ambil persamaan 1A plus 2B sama dengan 11. Ini persamaan 1 ya nak ya. Persamaan 2A plus 9B sama dengan 39. Apa yang sudah sama? A-nya sama-sama variabelnya 1. Sehingga ini langsung bisa kita eliminasi. A kurang A bis ya. 2B dikurang 9B min B sama dengan 11 dikurang 39 min yang dicari B. Kalau 7B artikan negatif 7 dikali B. Kalau perkalian pindah luas jadi pembagian ya. Jadi min 28 dibagi negatif 7. B sama dengan negatif bagi negatif jadi apa? 28 dibagi 7 sama dengan 4. Didapatlah B-nya sama dengan 4. Setelah dapat nilai B-nya, maka nilai B ini nilai B disubstitusikan ke salah satu persamaan. Kalian mau ambil di persamaan yang mana nih? Persamaan 1 atau persamaan 2? 1 atau 2 tidak ada masalah. Ya. Jadi kita ambil persamaan berapa nih? 1. Oke, kita ambil persamaan 1 ya. Jika B sama dengan 4, maka A plus 2B sama dengan 11. A plus 2 kali B-nya berapa? 4. A plus 2 kali 4 8. Kalau ditanya A-nya, berarti apa yang pindah? A sama dengan dikurang A sama dengan 3. Jadi setelah dapat nilai B, nilai A, maka kita masukkan ke persamaan umum dari suku ke N. Pusing tutup ya. A sama dengan 3, B sama dengan 4, maka A UN sama dengan A plus N min 1 sama dengan A-nya berapa? 3 tambah 4 N min 1, B-nya 4 sama dengan 3 tambah N kali 4, 4N min 1 kali positif 4 min 4, 3 tambah 4. Yang sejenis dulu, yang sejenis. Ini sejenis kan ya? Jenis ya, sehingga 4N min 1. Inilah yang disebut dengan rumus umum untuk barisan yang ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kalian saya minta untuk mengerjakan soal yang ini. Waktu kalian 15 menit dari sekarang jadi kelompok. Prosesnya sama dengan yang barusan kita kerjakan. Masukkan B, masukkan B.
Rumusnya apa? UN. Rumus UN dulu ingat, UN sama dengan A plus N min kali B. Itu jawabannya. Hah? Ketiga itu yang nomor 2. Nanti ada 4, 6, 8, 10 ya Kak ya. Perhatikan Bang. A itu sama dengan U1. Suku yang pertama bedanya, beda itu dapat dari dua dikurang itu berapa kan? Kurang satu terus yang kedua yang ditanya itu tidak kalau harus suku ke N UN rumusnya kuning itu sama dengan A plus N minus 1 kali 5 ya. A nya berapa? A nya masukkan 4 N minus 1 bedanya 4 tambah 2 kali N 2N betul? Min kali positif min 1 kali 2 2. Kita kelompokkan 4 dikurang 2 tambah 2N sama dengan 2 tambah 2 sama dengan UN 2N tambah atau 2N tambah 2. Oke, ya, Bang, silakan nomor 1 maju ke kelasnya.
ditambah 2N. Ini tidak boleh ditambah. Kenapa tidak boleh ditambah? Misalnya gini, 2 tambah 2N, variabelnya berbeda. Oke, makasih. Nah, jawabannya seperti ini. Gampang satu, kita versi dulu. A sama dengan U1, U1-nya atau suku awalnya 4. Benar atau salah? Oke. B-nya sama dengan 2. Benar atau salah? Oke. Masuk ke B. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini rumusnya. Masukkan A-nya 4. Oke. N-nya. Oke. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka silakan untuk PR kalian di rumah kerjakan soal nomor 2. Nah, dari pelajaran kita hari ini, nanti yang PR nomor 2 itu kerjakan di rumah, silakan berkelompok ya. Cara pengerjaan sama dengan yang tadi. Karena waktunya habis. Dari proses pelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ternyata untuk menentukan nilai A atau suku pertama pada baris aritmatika adalah ditentukan dari suku pertama. Itu yang disebut dengan suku pertama, yaitu U1 atau disimbolkan dengan A. Yang kedua, beda itu dapat dari U2 dikurang beda dapat dari U2 dikurang U1. Saya ulang. Beda didapat dari U2 dikurang U1. Rumus suku ke N itu tidak lain adalah UN sama dengan rumus suku ke N apa saya? A plus N min 1 kali beda. Oke. Oke, dari proses pelajaran kita hari ini, ada apa yang menjadi kendala atau kekurangan kalian? Ada enggak? Yang menjadi kendala atau kekurangan kalian? Apakah ada? Ada atau tidak? Ada enggak yang menjadi kendala kalian dalam proses pembelajaran kali ini? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri proses pelajaran kita kali ini. PR-nya jangan lupa dikerjakan, jangan terlalu banyak main ya. Belajarlah sesuai dengan kaidah kalian selaku pelajar. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk